meminta penjelasan dan menjelaskan juga ke pihak dari lawyernya Pak Teddy. Kebetulan kan kemarin pas ketemu juga Pak Alinya nggak bisa karena di Jakarta. Nah, terus juga Pak Teddy-nya nggak bisa ada di sana. Saya nggak tahu alasannya karena apa. Karena memang kita sudah kasih tahu juga sebelumnya bahwa akan ada pembahasan untuk ketemu. Karena sempat ngabarin ke Pak Ali, terus Pak lawyer dari Iki juga Pak Bayu ini udah ngechat, bahkan udah jelas kalau kita ketemunya Iki dan Putri sudah siap ketemu. Otomatis seharusnya karena kan dari sebelum-sebelumnya mereka yang pengen ketemu, seharusnya udah tahu kalau bakal ada Iki dan Putri. Tapi saya mencoba untuk mengerti kemarin kenapa Pak Teddy itu nggak hadir gitu. Tapi belum ada penjelasan kemarin karena katanya ngurus diri bintang apa. Atau menghindar, merasa malu atau gimana itu? Kalau boleh dilihat dari gestur pihak pengacara Pak Teddy. Saya nggak tahu ya, karena saya ngelihat penjelasan dari mereka juga agak lempar-lemparan ya. Dari kan ada dua orang, ada ibu Wati sama siapa gitu namanya ya. Mereka agak lempar-lemparan. Saya nggak tahu, soalnya saya miskom, katanya bilangnya miskomunikasi. Tapi kalau saya rasa kalau miskomunikasi tidak mungkin ya, itu karena dari sebelumnya sudah diinformasikan gitu. Sudah dijadwalkan Dan seharusnya tahu bahwa kalau ketemu pasti Iki ada. Nah, Aiki kan sempat menceritakan nggak sih mempertanyakan artinya ke tim kuasa hukumnya Pak Teddy soal villa, soal mobil dan yang lain-lain. Iya, jadi kemarin itu kan sempat pembahasan sebelum di situ ya, pembahasan dulu bahwa mengenai ahli waris dari Pak Teddy, ingin ada hak bagian yang juga diminta. Kemarin ketika di pembahasan kita terang-terangan bilang bahwa kalau misalkan meminta haknya tadi, kita tidak bisa, karena sudah dijelaskan lah pasti ya, sudah ada orang yang menjelaskan bahwa ahli waris itu sepenuhnya untuk anak-anak. Terus masalah perpindahan dari deposito itu karena sudah ada surat kuasa di depan lawyernya Mama dulu, Pak Abdurrahman, ada surat kuasa. Terus tiba-tiba dicek lagi surat kuasanya bilang ini saya tidak mengerti, cuma memang masyarakat aja yang menilai. Terus akhirnya mempertanyakan tentang ini. Dede Bintang, saya bilang kalau misalkan menginginkan haknya Dede Bintang, kita kasih haknya Dede Bintang. Tapi kalau untuk Dede Bintang ada ahli waris juga di bagian kita, saya bilang tidak, karena itu warisan ataupun harta yang ada di situ semua jauh dari sebelum pernikahan Teddy gitu. Dan kalau mempermasalahkan katanya karena ada atas nama ibu Lina, kata dan sempat dibahas bahwa karena kenapa nggak ada perpindahan nama itu segala macam. Nah, sekarang secara logika perceraian ayah sama mama kan kemarin tidak baik-baik, masyarakat juga menilai, masyarakat juga tahu permasalahan saat itu. Jadi kemarin kita tolak mentah-mentah lah untuk permasalahan Teddy Bintang waris. Tapi kalau untuk Dede Bintang kita beri. Tapi ada wasiat mamah nggak? Maksudnya wasiat terkait Dede Bintang nih ada warisnya gitu? Anak-anaknya kayaknya saya rasa ada. Untuk anak-anak semua, otomatis saya rasa termasuk Dede Bintang. Makanya saya bilang karena harta mah kan nggak bisa dibawa mati ya. Jadi untuk apa gitu mempermasalahkannya? Jadi kalaupun ada, saya akan kasih. Ya, tapi Aiki sendiri ngelihat ada surat wasiat mama nggak yang untuk waris gitu, untuk Dede Bintang gitu? Kayak saya nggak ada, cuma Pak Ecet yang tadi seminggu apa 2 minggu sebelum mama meninggal, mama tuh sempat memberikan amanah, Pak, Bapak adalah orang yang dipercayai sama saya. Mohon semua harta warisan tolong kasih ke anak-anak saya, kasih ke Putri semua, buat adik-adik anak-anak semua. Itu amanah loh, itu jelas baru amanah. Jadi kita tetap pegang sama hal. Terkait duit Aiki sendiri yang di mamah itu bagaimana sih ceritanya Aiki? Ya kan sekarang almarhumahnya udah nggak ada. Nanti saya ingin mempertanyakan kan, kalau misalkan uang saya nggak ada itu kemana? Yang kedua, kalau misalkan sudah dijadikan aset itu dikemanakan saja? Karena itu hak.
sekarang Pak Teddy mempertanyakan hak Dede Bintang, itu saya juga boleh mempertanyakan hak saya kemana. Tapi Aiki sendiri udah tanya rekening mama kah? Maksudnya kan itu selama Aiki manggung ada duit Aiki di situ kan, pasti kan ada di rekening mama gitu kan. Udah mencoba tanya ke Pak Teddy terkait rekening mama sendiri. Nah, saya belum tahu gitu. Cuman aku sempat ngobrol sama Putri, katanya sempat dikasih, cuman katanya nggak ada apa-apanya. Kosong. Iya, katanya kemarin. Oh. Cuma nanti ini takut salah ya, tapi kita nanti aku juga nggak bakal sembarangan, masalah aku mau konfirmasi lagi. Cuman kalau terkait uang aku yang ada di dia, ya aku ingin mempertanyakan. Kan ada yang dari kosan, katanya sudah ada villa dijual di masyarakat yang menilai ya. Villanya dijual. Iya, di Villa Bandung Indah rumah. Oh, rumah di Villa Bandung Indah dijual sama Pak Teddy. Ya. Ada alasan kah? Nah, saya nggak tahu tuh. Saya nggak tahu, makanya kata saya juga, bagaimana mau beritikat baik kalau misalkan melakukan hal sesuatu yang tadi saya sebutkan saja tidak ada itikat baik untuk pembicaraan dulu gitu di awal ke saya, terus mengawali permasalahan ini nggak ada ngobrol baik-baik sama saya gitu. Sebenarnya saya anak yang paling besar gitu. Jadi sama sangat disayangkan dari awal, berarti kalau kayak gitu nggak kekeluargaan dong gitu. Tapi di media berkorporat pengennya berkeluargaan, ngambil haknya dia, ini gitu. Bilang katanya dipanggil nggak datang bahkan kemarin pas ketemu saya bilang menjelaskan saya bukan tidak datang kepada pihak lainnya, saya karena berkegiatan ada yang menyangkut kontrak, saya harus bertanggung jawab karena saya kerja di situ. Tapi kenapa ketika saya datang Pak Teddy-nya nggak ada, kenapa, itu yang saya ingin tanyakan juga. Padahal dia tidak ada aktivitas ya? Iya, di rumah kok waktu itu dia bilang masih di rumah. Mungkin kemarin sempat nanya Putri nggak sih soal bahkan bukan kan bahasa mereka kan memindahkan surat-surat berharga itu ya ke tempat yang lebih, mungkin menurut Putri ini lebih aman. Ini Putri kan kasihannya jarang pernah ngomongnya, maksudnya aku malu ya, aku mau sekali mewakili Putri gini. Ketika mereka mempunyai statement kalau dia bilang bahwa dia mengambil, itu aja udah salah sebenarnya. Dari situ saja bukan beretikat baik atau kekeluargaan, tapi yang harus dipahami sama mereka adalah kita di sini kekeluargaan inginnya kita pengen baik-baik gitu. Kenapa Putri pengen ngambil semuanya? Karena Putri itu terpatok dengan surat kuasa dan juga omongan secara verbal yang disaksikan oleh langsung Pak Ecet dan juga lawyer Pak Abdul Rahman gitu. Maksudnya itu tuh udah jelas ada satu, lebih dari satu otomatis itu sudah disahkan gitu maksudnya. Satu itu ada surat kuasa yang saya bingung surat kuasanya, tapi dia dibawa juga ke deposit bank. Putri belum pernah ke sana. Ketika Putri datang ke sana, orang pihak bank bilang bahwa ada aktivasi 2 kali kegiatan datang ke sana. Otomatis dari Pak Teddy karena kuncinya satu di Pak Teddy dan Putri. Ketika dibuka surat kuasanya hilang. Kenapa? Ada ketakutan apakah atau gimana gitu. Itu akhirnya yang membuat Putri, selain Putri kuat dengan surat kuasa dan juga perjanjian yang sudah dia pernah omongin itu ahli waris itu, ya Putri jadi berpikir surat kuasa dia bisa tiba-tiba hilang. Paham nggak? Jadi maksudnya nih orang-orang pasti kan berpikir jadi lebih baik mengamankan karena Putri ngerasa juga di situ bukan hak dia aja, banyak tuh hak adik-adiknya. Karena tanggung jawab besar. Jadi saya juga cukup sedih kalau misalkan yang dia ingin kekeluargaan tapi statement di luar sana pembicaraan dari Pak Alinya seperti itu, sampai ngomong si Putri lah, Jolim lah, apalah, aku sempat baca beberapa tuh sampai ngomong ini. Menurut saya bahasanya udah nggak enak. Berarti menurut Aiki apa yang dilakukan oleh Putri udah tepat? Sudah tepat kalau menurut aku. Karena omongan itu keluar dari omongan Pak Teddy kan. Dalam pertemuan itu juga disebut nggak Pak Teddy minta bagian berapa dari waris? Iya, intinya kemarin bilang bahwa dia ingin meminta bagian yang ada di ahli waris. Ya saya debat kemarin, kita debat bahwa kita bilang ya nggak bisa, susah payah dong ya kerja keras. Bertahun-tahun sama mama gitu ya buat mengumpulkan untuk warisan. Tiba-tiba ini orang yang nggak tahu dari mana, kasarnya walaupun ada ikatan dari mama, pengen bagian gitu loh. Yang mau ditanyakan effort apa dulu yang udah dia bikin, kerja apa dulu, ada nggak bagian di sini? Jangan sampai salah langkah kalau menurut saya gitu.
Tadi sempat ngobrol sama Pak Eet juga gitu kan. Ternyata selama Pak Ecet. Tadi sempat ngobrol sama Pak Ecet juga bahwa Dede Bintang tuh selama 5 bulan ternyata tidak diperhatikan oleh Pak Teddy gitu. Tidak diurus. Itu gimana Iki melihatnya? Makanya saya juga kaget ketika Pak Teddy itu membuat statement kalau kita nggak ngurus. Jadi memutarbalikkan fakta kan. Makanya saya mah hanya bisa senyum gitu. Maksudnya kenapa diem? Karena ya itu tadi balik lagi. Saya kan karena mempunyai naluri sebagai kakak, walaupun itu adik dari sebelah gitu ya. Tapi mau bagaimanapun tuh itu tuh adik saya. Dengan mama meninggal, nggak ada menitipkan satu buah hati adik. Itu tuh udah sebuah amanah. Gitu. Apa nggak sedih gitu? Sebuah amanah yang nggak berdosa apa-apa dijadikan sebuah alat hanya untuk meminta hak bagian yang memang sebenarnya nggak bagian dia. Kalau untuk Dede Bintang saya bakal kasih kalau memang ada gitu kan. Ya sedih gitu, maksudnya tiba-tiba disangka nggak ngurus nggak apa gitu. Untungnya Allah tuh adil gitu, Allah adil lewat istrinya Pak Ecet diurusnya. Saya tektokan lewat sama dia. Ya, tapi benar selama 5 bulan itu tidak diurus oleh. Saya nggak tahu. Karena versi istrinya Pak Ecet. Karena kan tadi Pak Ecet bilang bahwa selama 5 bulan itu sebulan sekali lah Teddy yang ini ke anak. Karena kan dipindah-pindah tuh, bukan hanya sama istri Pak Ecet, sama adiknya juga Teh Dewi yang putri cerita tadi di atas. Di saat itu juga si istrinya Pak Ecet pun nangis-nangis, saya pun nangis karena itu adik saya. Selama sebulan puasa nggak ada nasi, nggak ada apa, gimana? Tapi kenapa saya diam dan nggak berkoar-koar? Ya kan menurut saya ketika saya mau ngasih kebaikan ke orang, mau ngasih sesuatu ke orang, ya nggak usah ria, nggak usah dipublikasikan, biar orang-orang tahu kalau kita ngasih gitu. Dan termasuk Pak Teddy, ngapain saya bilang biar saya dikasihani sama Pak Teddy, kan nggak gitu. Biar saya cari muka ke Pak Teddy, kan nggak gitu. Saya lebih fokus ke adik saya. Gitu. Tapi ada plan nggak Ki dengan kejadian itu ya, yang versi cerita Bu Ecet gitu kan, untuk membawa adik Bintang untuk tinggal bersama Iki gitu? Saya udah bilang sama Putri kalau misalkan nanti ada titik terang, titik temu, karena akan hak asuhnya masih di Pak Teddy. Kita bakal ngobrolin baik-baik untuk bisa ngurus Dede Bintang. Kalau misalkan nggak diurus, saya nggak. Mencoba untuk ke pengadilan itu hak asuh atau gimana? Mungkin Ada nggak obrolan? Untuk obrolan jauh ke sana saya belum, tapi saya pengen beresin dulu ini karena saya nggak mau nantinya melebar kemana-mana. Ini belum beres tiba-tiba ke pengadilan, nanti malah masalah makin rumit ya. Jadi aku pengen fokus dulu di masalah ini, kelar secara kekeluargaan. Saya ingat sekali lagi gitu ya. Kalau misalkan belum ada titik terang secara kekeluargaan, ya kita lihat aja setelah aku ngambil statement. Tadi kan kita bersama media-media ngomong, saya pengen lihat pembahasan setelah ini mereka akan bahas apa, apakah akan sesuai, apakah akan menjawab pertanyaan-pertanyaan kita gitu, atau malah membuat statement-statement lain gitu. Jadi kita lihat aja, karena di pembahasan waktu sama pihak mereka aku sempat bilang kayak gini, kita itu mintanya kekeluargaan, kenapa kaget saya waktu di media-media kalian dari pihak kalian tiba-tiba memblok up ini masalah semua. Kalau kayak gini bukan kekeluargaan, aku bilangnya. Saya juga nggak mau, maksudnya itu sedih, itu udah diminta segala macam. Pokoknya saya pengen di pertemuan nanti, aku pengen udah setelah pertemuan ini, kata saya itu, kalian kan udah tahu di sudut pandang dari kita. Saya nggak mau nanti ada media-media aneh lagi dari statement kalian, kata saya. Apalagi yang nggak sesuai kayak kemarin-kemarin, aku bilang. Jadi kita lihat aja masuknya statement mereka akan seperti apa. Terakhir ketemu Dede Bintang itu kapan itu? Aku terakhir ketemu Dede Bintang tuh udah lama banget. Jadi aku tuh karena aku ada kerjaan segala macam, jadi aku ketemu lama banget. Tapi sempat waktu Dede Bintang ke Jakarta, aku yang udah bawa Putri sempat. Itu pun ingat ya, itu pun atas perizinan Pak Teddy kok. Kita mohon ke Pak Teddy dan diperbolehkan saat itu. Ditakutkan nanti dibilang ngambil, dibilang apa. Tapi aku waktu itu atas perizinan Pak Teddy. Tapi kondisi Dede Bintang sendiri seperti apa saat Aiki? Alhamdulillah baik. Baik ya. Sehat gitu ya maksudnya. Waktu itu? Iya. Dan sudah lama aku nggak ketemu kan, aku udah lama nggak ketemu. Aku nggak tahu nih saat ini kondisinya kayak gimana. Karena lost contact banget kan kalau aku sama Pak Teddy, saya nggak tahu juga, saya bingung. Maksudnya kalau misalkan punya etikat baik ya chat. Sedangkan di media kan bilang katanya ya udah tuh video call kayak atau apa kayak. Iya kalau misalkan pengennya seperti itu, awali dulu kan bapaknya situ. Awali dulu chat kitanya. Nih Dede Bintang pengen ngobrol atau nggak pengen video call, seenggaknya pengen lihat, pengen bercanda, kan bisa. Sekarang di media malah bilangnya nggak pernah video call, nggak pernah ngasih uang, nggak pernah ini itu. Jadi saya heran gitu.
Aiki merasa menyesal nggak sih artinya nih dalam hal hati kecil Aiki nih? Artinya kan gini, udah gue bantu tapi gue masih juga dibilang Iya. gini atau istilahnya Oke. ditusuk lah. Kalau untuk Dede Bintang, saya sangat ridho dan saya memang ikhlas lillahi ta'ala gitu ya. Memang itu adik saya. Sebuah bentuk tanggung jawab nih. Aku mau ngasih tahu ke Pak Teddy, itu bentuk tanggung jawab. Masa iya ini sama bapaknya nggak kerja nggak apa tapi nggak mau ngurus, malah jadi nyalahin orang disangkanya nggak ngurus. Jadi biarkanlah orang-orang yang menilai gitu. Seharusnya bersyukur kita di sini sama sangat benar-benar memperdulikan perhatian gitu loh. Materi juga kan gitu loh. Tapi kita nggak perlu nge-publish. Dan kenapa mungkin Pak Teddy bisa nggak tahu ya karena kan mungkin kata istrinya Pak Ecet nggak pernah ada nengokin, jadi yang salah itu siapa gitu. Oke, rencana tahun 2021 apa?